Pagi, Lel. Selamat pagi Pak Hari. Kamu apa kabar? Sehat-sehat aja kan ya? Puji Tuhan Pak. Baik saya. Pak Hari sendiri apa kabar Pak? Sehat semua ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Sehat selalu dong. Lel, gini. Ada waktu nggak? Saya mau ngobrol dikit sih, nggak banyak-banyak kok. Ada nggak? Iya Pak, ini pas lagi istirahat Pak. Ngobrol apa sih Pak Hari ini? Saya jadi deg-degan nih Pak. Iya, gini loh, Lel. Eh, saya kan di kelas itu kan sering dong ngasih tugas ke kamu, ke teman-teman di kelas gitu. Dan beberapa beberapa pertemuan terakhir saya lihat tugasmu sih keren-keren, bagus. Saya pun juga suka sama hasil karyamu itu bagus banget. Cuman ya gitu, ketika saya cek bagian beberapa tugas kan ada nih yang tugas-tugasnya kelompok itu. Nah, Ya, hasil produkmu tuh ketika kita lihat kamu ngerjakan sendiri ya, nggak kerja bareng sama kelompok. Itu gitu apa Pak. gini? Apa kamu lagi ada masalah sama teman-teman? Oh, sebetulnya sih nggak ada masalah kok Pak Hari. Saya Hmm, sih nyaman-nyaman saja Pak mengerjakan tugas walau sendirian Pak. gitu, yakin nah. Masa nggak ada sih teman sekelas yang bisa diajak kerjasama sama kamu gitu? Ya ada sih Pak, tapi jujur ya Pak, saya itu lebih suka mengerjakan sendiri Pak Hari. Nggak ribet gitu loh Pak. Ketemu sama teman-teman, ngatur waktunya, Oh bagi-bagi gitu. tugasnya, gitu lah Pak ya. Oh, oh. Bener, nggak ada masalah. Soalnya gini loh, Lel. Eh, kebanyakan ya anak seusiamu itu seneng banget berteman, seneng bekerja sama, bagi-bagi tugas gitu. Itu kan gitu tak biasanya. Iya sih Iya. Pak. Gimana ya Pak Hari ya? Saya itu memang seneng Pak bekerja kerja secara kerjasama. Hmm. Tapi Pak Hari, ini saya cerita ke Pak Hari, Iya, saya itu iya. akhir-akhir ini ya Pak ya, anak-anak itu teman-teman itu sepertinya nggak semangat gitu loh Pak kalau kerja kelompok. Alasannya ada, ya alasan ini, alasan itu. Nah, saya itu kan orangnya nggak telaten toh Pak. Ah. Ya wes, saya kerjakan sendiri daripada saya nanti tidak dapat nilai Pak. Yang Oh, penting kan nanti hasilnya bagus Pak Hari. Gimana iya, Pak? iya benar, bagus kok. Karyamu bagus, saya juga seneng kok lihat-lihat karyamu. Apalagi yang itu tuh, yang bagian bikin infografis itu, wah seneng saya. Iya. Colorful, keren pokoknya keren. Tapi Tapi kenapa Pak? gimana ya? Gini loh, Lel. Eh, tadi kan kamu bilang masalah nilai ya. Kamu tahu nggak sih kalau dalam pembelajaran itu ada nilai kolaborasi itu yang juga dinilai oleh guru loh. Oh, iya tak Pak? Kalau itu saya enggak tahu loh Pak Hari. Saya pikir kalau dapat tugas kelompok dari guru, yang penting pokoknya produknya jadi, ya sudah saya kumpulkan, terus mesti dapat nilai. Bagus lagi. Nah itu Iya, pikiran saya itu Pak. ya memang benar ada penilaian dari produk. Bagus tidaknya produk memang ada. Tapi salah satunya dari penilaian keterampilan itu juga keterampilan kerjasama itu jadi komponen juga. Terus gimana coba? Nah, ya kalau itu saya harus harus benar-benar kerjasama ya Pak ya. Kan nanti kalau tidak ada kerjasama, hasil karya saya kan akhirnya gimana ya Pak? Hasil karya saya apa juga masih memuaskan Pak Hari? Ya bisa, bisa tetap memuaskan kok. Gini ya, saya kasih kasih beberapa informasi nih ke kamu ya. Jadi Iya, iya Pak. di abad 21 itu ada 4C ya, ada collaboration, ada communication dan lain-lain. Nah, kolaborasi ini salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh murid. Dan Oh kami gitu, pun iya juga ya. guru juga harus mengajarkan itu kepada kalian. Kenapa? Karena nanti di jenjang yang lebih tinggi, entah itu kuliah, entah itu dunia kerja, bahkan juga dalam bermasyarakat, nilai Iya. kerjasama itu penting loh. Coba bayangkan, gotong royong itu menjadi salah satu ciri bangsa kita loh. Coba sih Begitu ya Pak kamu, ya. oh benar, coba kamu gali pelan-pelan. Yakin ah, kamu nggak ada masalah bekerja sama dengan teman-teman? Ya gimana ya Pak Hari ya. Saya itu suka Pak kerja sama Pak, tapi anak-anak itu mesti boncengno loh Pak Hari kalau diajak kerja sama ya Pak ya. Mesti ujung-ujungnya ya saya yang disuruh kerja sendirian. Gimana ya Pak ya? Oh gitu ya, coba gini aja wes, Oh, oh. pelan-pelan kamu sama saya nih, ngobrol kita dikit ya.
Ya Iya, termasuk iya. itu. Ketika kamu kerjasama sama teman-teman ya, kenapa kok teman-teman cenderung banyak alasan kayak yang kamu tadi bilang di awal, yang alasan inilah itu, coba kenapa? Gini Pak, anak-anak itu biasanya kalau kerja kelompok kan diajak ngerjakan sepulang sekolah. Nah, sepulang sekolah itu mesti banyak alasan, yang capek lah, yang bimbel lah, yang ada yang ikut ekstra lah, gitu loh Pak. Jadi tetap nggak bisa selesai kalau kerjakan sepulang sekolah. Nanti kalau kerja di hari Sabtu ya Pak, alasannya bangunnya kesiangan. Sabtu itu adalah waktu keluarga, me time. Gitulah Pak Hari. Oke, oke, oke. Pusing. Terus apa mesti tiap tugas kelompok itu diselesaikannya sepulang sekolah, Lel? Apa nggak ada waktu yang lain, coba? Iya Pak, saya itu maunya pulang sekolah langsung dikerjakan biar nggak beres gitu loh Pak, biar nggak ada beban. Hari itu tuntas tas gitu loh Pak Hari. Oh gitu. Apa pernah nggak kamu pakai cara lain selain ngajak kerja kelompok di hari yang sama tugas itu dikasih? Pernah nggak? Nggak pernah sih Pak, pokoknya ya saya berusaha dengan kelompok saya itu kalau bisa tugas kelompok itu dikerjakan di hari saat tugas itu diberikan supaya biar segera selesai tuntas, biar kita itu juga nggak ada beban gitu loh Pak. Gitu ya. Gini. Ya. Sekali aja pernah nggak atur jadwal kapan gitu yang waktunya bisa bareng-bareng sama teman-teman yang bisa meluangkan waktu di Senin Eskus dan pernah nggak? Ya enggak pernah sih Pak. Apa saya salah ya Pak Arya? Ya enggak juga sih. Memang bagus lah ngerjakan tugas pulang sekolah itu bagus biar cepat tuntas, nggak ada beban. Tapi tadi kan kamu juga ngomong belum pernah ya nanya ke teman yang jadi anggota kelompok gitu loh. Sepulang kerja itu mereka ngapain aja lah. Sepulang sekolah itu mereka ngapain aja. Ngerti apa enggak sih kira-kira? Ya enggak pernah sih Pak. Itu sarannya bagus sih buat dari Bapak. Ya. Kalau kerjakannya sepulang sekolah cepat tuntas ya Pak ya. Ya bagus memang, tapi ya gimana ya? Dalam kerjasama itu Lel ya. Dalam kerjasama itu yang paling penting dimunculkan adalah adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik. Coba kamu lihat si Andi itu. Dia pulang sekolah, mungkin kamu nggak tahu ya kesibukannya dia. Memang dia jarang cerita sih, anaknya juga agak pendiam kan di kelas. Dia itu pulang sekolah itu harus langsung pulang karena ibunya jualan makanan di terminal. Itu kalau si Andi. Coba kalau si Rani, Senin sampai Jumat dia harus segera pulang ke rumah karena jaga adiknya yang bayi. Dia gantian jaga. Tentunya kan sibuk banget itu, pengusaha semua dua-duanya. Iya, saya enggak mikir sejauh itu sih Pak. Saya mikirnya ya diri saya sendiri ya Pak. Lalu kira-kira apa ya Pak Hari yang harus saya perbaiki Pak, biar nanti saya bisa komunikasi sama teman-teman ya Pak? Gini, sepertinya jadwal kita minggu depan itu kalau nggak salah akan ada tugas kelompokan lagi. Nah, nanti kamu tak pasang dengan teman-teman sekelas lagi, enggak apa-apa kan ya? Iya, enggak apa-apa Pak. Tapi apa saya masih bisa bekerja sama ya enggak Pak ya? Ya pasti bisa lah. Kamu kan kalau saya lihat dari tugas-tugasmu ya, kamu itu anaknya perfeksionis banget. Malah itu bagus itu potensi buat kamu. Iya Pak. Justru dengan seperti itu, kamu bisa menggerakkan teman-teman dalam kelompok. Kapan kita atur jadwal bareng-bareng, kapan kita bisa kumpul bareng menyelesaikan tugas dan lain-lain. Itu malah bagus. Kamu seharusnya jadi penggeraknya itu dalam kelompokmu itu. Malah keren itu. Oh gitu ya Pak. Terus caranya gimana Pak Ari? Apa saya harus atur jadwal dengan anggota kelompok Pak untuk kerjasama tadi Pak? Ya bisa sih, bisa seperti itu. Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal, kamu komunikasikan dulu dengan semua anggota kelompok tanpa terkecuali. Kapan waktu yang pas. Terus kemudian dalam membentuk tim yang baik itu memang perlu komunikasi yang baik. Dan itu memang sangat penting. Dan saya pikir kamu nggak ada masalah kok. Contoh seperti ini kita komunikasi, kamu juga lancar-lancar aja. Jadi cara komunikasimu itu nggak ada masalah. Itu keren malah. Itu ya Pak ya. Tapi apa anak-anak kira-kira anak-anak masih mau nerima saya ya Pak untuk diajak kerjasama di kelompok ya Pak? Lah masalahnya gini.
Kamu pernah nggak nanya itu ke teman-teman? Belum pernah, Pak. Nah, kira-kira mau nyoba nggak? Ya siap, saya mau nyoba Pak. Namun pertama-tama saya harus minta maaf dulu Pak kepada teman-teman yang pernah satu kelompok dengan saya. Atau nanti yang anggota kelompok baru yang minggu depan mau Bapak pasangkan ke saya. Ya, Terus beberapa waktu terakhir saya mau Pak dikelompokkan dengan siapapun. Nggak milih-milih wis Pak Hari. ya, ya. Lalu setelah itu? Nah nanti setelah saya meminta maaf ke teman-teman, saya akan mencoba memperbaiki diri untuk berkomunikasi dengan baik dengan semua teman saya di kelompok nanti, Pak. Keren kalau bisa gitu. Saya yakin kok, eh, kalau kamu itu mudah untuk kerjasama. Kayak dulu itu Lelel, kamu dulu ceria di kelas, temen banyak, Ya, sahabat-sahabatmu dari kelas 10 itu kan pasti kangen kamu yang dulu gitu loh. Yang suka ya, diajak baik. kerjasama, yang Ya, bagus. Gitu ya. ya baik, Pak. Saya tak coba ya Pak Hari ya. Nanti eh, saya juga kangen kok Pak pertemanan dengan teman-teman di kelas 10 dulu. Nanti saya akan atur jadwal dulu Pak Hari dan Ah, menyesuaikan dengan kesibukan teman-teman dengan cara berkomunikasi tadi. Yang jelas targetnya adalah sebelum batas waktu pengumpulan tugas terakhir, intinya tugas kelompok saya itu harus selesai. Tidak usah terburu-buru. ya, ya. Tapi kalau masih belum selesai, bagaimana yuk Pak Ari? Ya, Misalkan, karena ini kerja kelompok, ya tetap, Lel, harus ada komunikasi yang baik dengan kelompok. Kalaupun menjelang deadline, misalkan belum tuntas nih ya, kamu bisa komunikasi sama teman-teman. Teman-temanmu kan punya peran masing-masing. Oh, si A ini bagian mencari sumber. Oh, si B ini bagian membuat desain sederhananya. Nah, finishingnya kamu. Infografis itu kan tadi bagus kan, kamu kan jago dalam hal itu. Keren ya itu. ya, ya Pak Hari. Yang jelas seluruh anggota kelompok itu semuanya punya peran untuk bagi tugas ya Pak ya. Nah, betul itu. Saya juga kangen oleh lihat kamu ceria lagi di kelas, nggak menyendiri kayak air-air ini loh. Iya Pak. Terima kasih Pak Hari ya. Saya itu juga mau dukungan Pak Hari. Saya minta maaf dulu ke teman-teman, lalu untuk tugas kelompok berikutnya, saya akan berkomunikasi dengan baik. Yang jelas semua anggota kelompok kebagian perannya dalam kolaborasi. Gitu ya Pak Wah, ya? sip, keren. Saya suka dengar itu. Saya tunggu di kelas Ya, nanti ya. Pak. Eh, Nggih. ini sepertinya ada bel masuk ini. Maaf loh, Lel, kalau tadi saya ngambil waktu istirahatmu ya. Enggak apa-apa Pak, saya senang karena Pak Hari sudah eh, mengajak saya ngobrol dan memperbaiki kekurangan yang selama ini menurut Pak Hari kurang di diri saya ya Pak ya. Lah waktu istirahat kali ini sangat bermanfaat Pak bagi saya karena saya tahu apa yang menjadi kekurangan saya. Terima kasih ya Pak Hari ya. Kalau begitu Ya, saya mohon izin kembali ke kelas ya Pak. ya, Lel, sama-sama. Saya juga mau ngajar ini. Semangat ya. Semangat. Terima kasih Pak Hari. Mohon izin saya belajar lagi. Monggo Oke, Pak. sama-sama. Monggo. Selamat pagi Bu Ica. Selamat pagi, Bu Leli. Bagaimana kabarnya Bu Ica? Semoga dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Ya, Bu, puji Tuhan baik. Kalau Bu Leli sendiri gimana, Bu, kabarnya? Bersyukur Bu, kondisi saya juga baik dan sehat. Bu, sepertinya seminggu ini kita jarang bertemu di sekolah ya. Sehingga kita tidak bisa sharing seperti biasanya. Iya, Bu Leli, betul. Karena jadwal WFO saya selama PPKM Mikro ini beda hari dengan jenengan, Bu. Panjenengan sibuk atau tidak, Bu, sekarang? Mboten Bu, kebetulan ini saya lagi senggang, baru selesai menilai tugasnya anak-anak itu loh Bu.
Kan kurikulum kan minta kita minggu ini sudah harus mengumpulkan nilai. Panjenengan ada apa ya Bu? Kok tumben? Ada masalah Bu? Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan pelaksanaan supervisi kelas oleh Ibu Pengawas hari Selasa minggu lalu itu loh Bu. Oh iya Bu, bagaimana pelaksanaan supervisi kemarin? Monggo panjenengan ceritakan ke saya, apa yang jenengan alami, agar saya bisa mengetahui situasi yang panjenengan hadapi, Bu Ica. Oke, Bu Leli, jadi begini, setelah kegiatan supervisi, saya sebenarnya merasa lega, Bu, karena tugas supervisi sudah selesai. Dan Ibu Pengawas memberikan banyak masukan dan apresiasi yang baik ke saya. Awalnya saya merasa tidak ada masalah kan, Bu, tapi kemarin saya lah kok dipanggil Ibu Kepala Sekolah dan mendapatkan teguran dari beliau. Oh alah Bu, begitu ya Bu. Nah, permasalahannya kok bisa panjenengan mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah ya Bu? Padahal jenengan menyampaikan kalau tidak ada masalah di supervisi. Apalagi Ibu Pengawas malah memberikan apresiasi kepada jenengan. Saya kok jadi penasaran Bu Ica. Gimana Bu itu Bu? Nah, begini Bu, jadi ternyata setelah pelaksanaan supervisi kelas, pengawas tuh memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa pada saat pelaksanaan supervisi saya mengajar dengan tidak menggunakan buku teks, melainkan menggunakan buku lain. Lalu Ibu Pengawas meminta kepala sekolah menyampaikan hal ini kepada saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya. Oh begitu ya Bu. Nah, bagaimana perasaan jenengan terkait sikap Ibu Pengawas ini? Karena kok ya Ibu Pengawas kok langsung memberitahu hasil supervisi ke kepala sekolah ya Bu ya? Kok nggak langsung ke Bu Ica saja ya waktu setelah supervisi kan ada itu ya Bu ya, ada kegiatan refleksi atau evaluasi ya Bu ya? Ya, kalau menurut saya Bu ya seharusnya memang Ibu Pengawas langsung beritahu saya tentang kekurangan penggunaan buku teks ini pada saat evaluasi kegiatan supervisi, bukan menyampaikan langsung ke Ibu Kepala Sekolah, karena takut saya Ibu Kepala Sekolah mempunyai penilaian yang jelek terhadap kinerja saya dalam praktek pembelajaran di kelas. Iya. Betul Bu. Apalagi kan minggu depan tuh giliran saya Bu yang supervisi kepala sekolah. Waduh. Ya, Bu Ica, kalau boleh saya tahu Bu Ica, jenengan kan oleh Ibu Pengawas dikatakan tidak menggunakan buku teks saat supervisi. Nah, apa Bu hambatan yang menyebabkan jenengan itu tidak menggunakan buku teks? Karena sepengetahuan saya, buku teks itu kan setiap murid punya buku teks ya Bu, yang dipinjamkan dari perpustakaan sekolah Bu Ica. Gimana Bu? Ya, saya berpikiran bahwa meskipun mengajar tanpa buku teks, saya tetap bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya seperti video, PowerPoint, lembar kerja kegiatan murid, dan sumber belajar lain. Itu maksud saya. Oh gitu, nggih. Tapi jenengan menurut Bu Ica itu kenapa kok jenengan itu punya pikiran bahwa jenengan bisa menggunakan buku media atau sumber belajar lain selain buku teks ke anak-anak Bu? Karena menurut saya anak-anak sekarang itu lebih bisa menyerap materi menggunakan media pembelajaran yang interaktif dibandingkan dengan buku teks. Lagi pula selama tidak melenceng dari kurikulum yang saya rasa tidak ada masalah gitu. Menurut saya buku teks juga monoton Bu. Alasan yang lain yaitu sumber-sumber belajar yang saya buat itu materinya saya buat sendiri dari hasil rangkuman buku. Ya. Terutama saya ambil dari materi yang esensial dan kontekstual seperti kurikulum khusus selama pandemi. Lah saya selaku rekan Bu Ica, rekan guru Bu Ica, padahal usahanya Ibu itu sudah bagus loh Bu. Kan jenengan sudah berusaha dari buku teks itu jenengan rangkumkan, dipilih yang materi esensial dan kontekstual, menyesuaikan ini ya Bu ya, pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi menurut Ibu Pengawas jenengan tidak menggunakan buku teks.
Bahkan jenengan juga berusaha membuat animasi video sendiri ya Bu ya, sampai sebegitunya ya Bu ya. Nah, tapi waktu Ibu refleksi kemarin, yang disampaikan Ibu pengawas saat itu gimana Bu terkait dengan ini, media atau sumber belajar yang Ibu gunakan saat supervisi kemarin? Ya, saya menyampaikan sama persis seperti apa yang saya sampaikan pada panjenengan barusan tadi Bu, bahwasanya materi pembelajaran itu bisa didapatkan dari banyak sumber, tidak harus dari buku teks saja. Ya, ya, betul, betul. Ya. Terus bagaimana respon Ibu pengawas setelah Bu Ica menjawab tadi? Bu pengawas apa memberikan tanggapan langsung atau tidak, Bu Ica? Beliau tadi terlihat kurang berkenan dengan jawaban saya sih Bu, dan meminta saya untuk tetap menggunakan buku teks sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran di kelas. Oh gitu, Nah, mungkin Bu Ica ada permasalahan lain Bu, selain penggunaan buku teks di kelas saat supervisi, ada lagi nggak Bu, permasalahan yang Ibu alami lagi? Tidak ada sih Bu, hanya itu saja. Ya mungkin cara penyampaian saya saja mungkin ya yang kurang berkenan di hadapan beliau, sehingga membuat beliau tersinggung dengan jawaban saya. Ya, ngoten, nggih, berarti hanya masalah penggunaan buku teks saja ya Bu? Nggih. Tidak ada masalah lain lagi ya Bu Ica ya? Tidak ada Bu, tadi cara mengajar dan perangkat lain yang saya gunakan juga mendapatkan apresiasi kok dari beliau. Iya. Nah, terus Bu Ica, kira-kira dari permasalahan terkait dengan penggunaan buku teks di supervisi kelas tadi, Bu Ica rencana terdekat, karena Ibu tadi sudah ditegur kepala sekolah, nggih, rencana terdekat apa yang akan panjenengan lakukan untuk penyelesaian masalah ini, Bu Ica? Menurut saya sih sepertinya saya memang perlu Bu mempertimbangkan ulang berkaitan dengan pemanfaatan buku teks untuk proses pembelajaran di kelas sesuai dengan arahan dari Bu pengawas tadi. Karena bagaimanapun juga, tadi saran beliau juga masuk akal bahwa dengan memanfaatkan buku teks akan lebih memperdalam pemahaman materi murid berkaitan dengan topik pembelajaran saat itu sih, memang. Oh, itu ide bagus Bu. Ya, jenengan mau menghadap Bu pengawas lagi, nggih, untuk mengklirkan masalah ini, nggih. Nah, terus kira-kira strategi apa yang panjenengan akan lakukan untuk pelaksanaan rencana tersebut supaya nanti berhasil, Bu Ica? Jadi pertama saya akan berkonsultasi dengan pengawas terlebih dahulu dan menyelesaikan mispersepsi saya tersebut, sekaligus meminta masukan dan saran berkaitan dengan pemanfaatan buku teks dalam kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya akan melaporkan hasilnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Oke, bagus itu Bu Ica, rencananya jenengan lah. Kemudian kira-kira Bu Ica, prioritas apa yang akan panjenengan lakukan pertama kali berkaitan dengan strategi tersebut supaya nanti usaha jenengan ini bisa terwujud, Bu? Ya Bu, saya akan mencoba memperbaiki perangkat yang sudah saya susun sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar dengan menggantinya menggunakan buku teks sebagai sumber bacaan utama untuk murid sesuai dengan harapan Ibu pengawas. Nah, itu saran yang bagus Bu Ica. Lalu Bu Ica kapan jenengan kira-kira mulai melakukan ini, melakukan strategi ini, Bu? Secepatnya dalam minggu ini Bu, supaya saya bisa segera melangkah ke materi berikutnya. Mengingat semester genap ini kan hanya tinggal beberapa bulan saja. Oh, ngoten nggih. Misal ya Bu ya, seandainya jenengan nanti menghadapi situasi yang sama lagi, tapi beda persoalan. Kira-kira apa yang akan panjenengan perbaiki ke depannya Bu Ica untuk pembelajaran Bu Ica? Yang paling penting mungkin cara berkomunikasi saya Bu ya. Mungkin saya akan mencoba mendengar dulu masukan yang diberikan oleh orang lain, tidak serta-merta langsung menolak masukan itu. Oh, itu refleksi yang bagus Bu Ica. Lalu Bu Ica nanti
kira-kira siapa lagi Bu yang akan panjenengan mintai saran untuk menghadapi situasi seperti ini? Ya, tentunya teman yang saya percaya Bu Leli. Kemudian Ya. teman-teman semata pelajaran di MGMTS dan juga Ya. berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya tidak ada miskomunikasi lagi seperti kemarin. Oh, ngaten nggih. Betul Bu Ica, betul. Yang penting pokoknya jenengan kalau menghadapi kesulitan-kesulitan Bu Ica, jenengan monggo berkomunikasi. Kalau butuh bantuan saya, jangan sungkan untuk menghubungi saya dan mungkin teman-teman yang lain juga, Bu. Oke, Bu Leli, terima kasih, siap. Iya, pokoknya Bu Ica tetap semangat, jangan berputus asa. Kita sebagai guru kan harus terus berinovasi ya Bu, apalagi menghadapi tantangan pembelajaran di era pandemi ini. Ya Bu ya, terus buat media video pembelajaran yang bisa memudahkan murid kita belajar Bu Ica. Nggih. Ya Bu Leli, saya terima kasih banyak panjenengan Sama-sama sudah Bu. mau mendengarkan curhatan saya. Dan Ya. tidak bosan kalau suatu saat nanti saya mintai pendapat dan saran lagi. Ngoten nggih Bu Leli? Nggih, saya juga senang Kak Bu Ica. Saya juga sekarang mempunyai gambaran nanti minggu depan kan saya juga disupervisi oleh kepala sekolah. Dari permasalahannya Bu Ica itu masukan buat saya. Kebetulan nanti yang Bu Ica kurang itu saya akan penuhi supaya nanti supervisi saya juga minimal kesalahannya. Ya Bu, ngoten nggih Bu? Nggih. Baik Bu, semoga sukses supervisinya dan kalau Ya. perlu kita nanti sama-sama menelaah kembali perangkat yang harus diperbaiki berdasarkan masukan dari Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah. Gitu. Oke. Terima kasih, itu ide yang bagus Bu. Baik, Bu Ica ada hal yang perlu disampaikan lagi napa mboten? Saya rasa sudah cukup Bu, tidak ada. Sementara segitu saja dulu. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk Bu Leli untuk waktu dan support-nya. Terima kasih Bu Leli. Sama-sama ya Bu Ica. Saya pamit dulu nggih. Ini ada tugas yang lain lagi nggih. Monggo Bu Nggih. Ica. Monggo Bu Leli, terima kasih.